Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, SEMM. Saya dosen pada program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisa laporan keuangan. Adapun pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada sertifikasi dosen SMAT 2022. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery itu sendiri bagaimana saya proses menyampaikan di perkuliahan, materi perkuliahan dengan mahasiswa. Lalu interaction, bagaimana saya berinteraksi saat perkuliahan dengan mahasiswa. Dan assessment, bagaimana saya menilai dari keseluruhan kegiatan perkuliahan dengan mahasiswa. Sebelum masuk ke DIA, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang mata kuliah analisa laporan keuangan. Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis laporan keuangan dan proses membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik atas laporan keuangan itu sendiri, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam menilai potensi keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dan diampu di semester 7. Adapun mata kuliah ini mempunyai prasyarat, diantaranya harus lulus terlebih dahulu mata kuliah sebelumnya, yaitu Dasar Manajemen Keuangan. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang DIA, di mana delivery, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa bagaimana proses menyampaikan materi perkuliahan di kelas. Pada saat proses menyampaikan perkuliahan, saya yang pertama akan menciptakan suasana kelas yang ceria dan kondusif. Hal ini dilakukan agar mahasiswa happy terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Lalu hal yang kedua saya lakukan mereview mata kuliah sebelumnya, materinya. Kita review terlebih dahulu, gunanya untuk mempertajam mata kuliah yang sudah diampu, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan yang ketiga, menyampaikan informasi materi perkuliahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini terkait dengan materi yang akan dipaparkan di pertemuan saat ini. Lalu yang keempat, kita interaksi tanya jawab, kita diskusi, mahasiswa bertanya ataupun sebaliknya dosen kita bertanya kepada mahasiswa. Dan yang kelima, memberikan penugasan jika ada kita penugasan, kita kasih tugas. Di dalam delivery ada capaian pembelajaran, di mata kuliah analisa laporan keuangan ada kurang lebihnya 6 capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan hasil pembelajarannya yang terukur. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan.
Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi. Baik, selanjutnya masih di dalam delivery, kita di materi perkuliahan analisa laporan keuangan terbagi menjadi 16 kali pertemuan. 2 di antaranya adalah ujian, baik ujian tengah semester di pertemuan ke-8 ataupun ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Adapun materi perkuliahan ada di dalam slide yang nanti pastinya akan di-share. Referensi yang kita pakai di analisa laporan keuangan yaitu saya menggunakan Irham Fahmi, analisis laporan keuangan, ada Heri, analisis laporan keuangan, ada Arif Sugiono, analisa laporan keuangan, dan masih banyak lagi buku referensi yang lain, baik dari jurnal ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Yang berikutnya adalah interaction. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di atas bahwa interaction itu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam hal interaction, saya menggunakan model Student Centered Learning atau SCL, di mana pendekatan ini di dalam pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif secara tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Nah, di dalam model SCL ini, kita menggunakan metode ceramah, artinya dosen menyampaikan materi, lalu ada proses diskusi, interaksi antara mahasiswa dengan dosen ataupun sebaliknya, dan ada praktek dan presentasi kelas. Di dalam interaction ini ada kita menggunakan media, aplikasi Zoom, ada aplikasi si Akad Edling, ini salah satu aplikasi yang kita pakai di kampus kita, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Lalu ada media WA Group dan ada media jurnal ilmiah. Di dalam berinteraksi, saya membagi 3 bagian. Yang pertama adalah interaksi mahasiswa dengan dosen ataupun sebaliknya, di mana hal ini terjadi apabila ada mahasiswa yang kurang paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh dosen. Si mahasiswa tersebut bisa bertanya atau berinteraksi dengan dosen. Ataupun sebaliknya antara dosen dengan mahasiswa, dosen menguji atau mempertanyakan terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Lalu interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, hal ini terjadi pada saat terjadinya kerja kelompok ataupun pemaparan materi kelompok yang dipaparkan di depan kelas. Maka akan terjadi antara interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, diskusi. Dan yang ketiga ada interaksi mahasiswa dengan konten. Hal ini terjadi pada saat ada penugasan dari dosen yang mengharuskan mahasiswa mencari sumber baik dari buku, jurnal, ataupun konten digital, seperti foto, video, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke assessment. Di dalam penilaian, saya menggunakan 5 kategori untuk menilai mahasiswa selama 1 semester, yaitu penugasan, saya poin 15, kuis saya kasih poin 10, kehadiran saya kasih poin 25, UTS saya kasih poin 25, dan UAS saya kasih poin 25, sehingga total menjadi 100. Untuk penilaian ini kita bersifat objektif sesuai dengan apa yang ada yang dikirimkan oleh mahasiswa. Baik, demikian penjelasan pendekatan pembelajaran dengan DIA yang dapat saya sampaikan. Setelah ini kita akan menyimak real perkuliahan untuk pertemuan ketiga pada mata kuliah analisa laporan keuangan dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan.
Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat semuanya ya. Ya, kita doakan buat teman-teman kita yang mungkin hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sehat seperti sedia kala. Baik, adik-adik semuanya, mahasiswaku yang saya cintai, kita akan memasuki perkuliahan materi kita di pertemuan ketiga ini, ya. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Apakah sudah terlihat materi saya? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada. Oke. Materi kita hari ini, pertemuan kita yang ketiga, yaitu tentang analisis neraca di bagian aset. Ya. Sebelum kita masuki materi kita ini, saya akan mereview materi kita yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, ya. Mungkin masih pada ingat tentang apa minggu lalu kita pelajari materi kita? Laporan keuangan. Oke, analisis laporan keuangan ya. Coba ada yang mengetahui laporan keuangan itu terdiri dari apa saja? Coba silakan satu orang. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik. Ya, terima kasih ya Nijaya. Sudah mewakili lah, saya rasa review untuk materi kita analisa laporan keuangan minggu lalu. Tolong nanti dibahas lagi, ya, diperdalam lagi, dipertajam lagi. Ini saatnya kita masuk ke materi berikutnya, analisis neraca bagian aset. Ya. Ini akan kita bahas definisi neraca itu sendiri arti apa, lalu manfaat dari informasi di neraca itu apa, lalu ada current asset dan ada non-current asset atau biasa kita sebut fixed asset. Sudah terlihat ya materi saya ya? Sudah, Pak. Baik. Selanjutnya, coba ada yang tahu apa itu neraca? Ayo. Semester 7 harusnya sudah memahami apa itu neraca. Neraca itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada? Menjawab, Pak. Ya, silakan Ira. Neraca itu merupakan informasi yang menggambarkan tentang kondisi dan situasi current asset, non-current asset, liability, dan shareholders equity, serta berbagai item lainnya yang termasuk di sana. Untuk selanjutnya, informasi tersebut dijadikan sebagai alat mendukung proses pengambilan keputusan, Pak. Oke. Ya, itu definisi neraca ya. Jadi informasi keuangan ya, laporan keuangan yang menggambarkan tentang kondisi. Kalau Anda mau tahu kondisi aset perusahaan ya, hutang perusahaan, terus modal perusahaan, itu Anda bisa lihatnya di neraca. Itu intinya. Jadi neraca itu laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan itu sendiri. Modalnya berapa, asetnya berapa, hutangnya berapa, ya. Dan dari informasi itu kita bisa jadikan sebagai alat dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Nanti kita bisa menganalisis
neraca ini dengan menggunakan rasio keuangan. Nah, tentang rasio keuangan itu sendiri nanti akan kita bahas di materi berikutnya ya. Itu. Lalu manfaat neraca itu apa sih? Yang pertama kita dapat melihat kondisi dan situasi yang menggambarkan perusahaan itu sendiri. Tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Jadi berapa asetnya perusahaan, berapa hutangnya, berapa modalnya, itu Anda bisa lihat di neraca. Lalu yang kedua, bagi investor dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan keputusan pada perusahaan tersebut. Apakah dia mau berinvestasi atau tidak, itu Anda bisa melihatnya di neraca sebagai seorang investor. Dengan menggunakan rasio keuangan tentunya, ya. Gitu. Lalu yang ketiga, informasi neraca ini bisa memperlihatkan kondisi likuiditas perusahaan, terutama pada posisi current asset. Nah, di current asset ini nanti kita bahas ya, rasio lancar keuangan perusahaan. Kita bisa melihat likuiditasnya di sana. Lalu yang terakhir, informasi yang diberikan di neraca akan menjadi lebih bermanfaat pada saat dipergunakan sebagai salah satu pendukung pengambilan keputusan, terutama dengan menempatkan dan memasukkan angka-angka yang terdapat di neraca pada formula yang dipakai. Jadi ini manfaat dari informasi neraca ya, gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung ditanya ya. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian dari neraca itu sendiri. Itu diantaranya ada current asset ya. Ini posisinya kalau Anda lihat neraca itu kan ada posisi sebelah kanan dan ada posisi sebelah kiri. Current asset ini posisinya ada di sebelah kiri ya. Current asset itu sendiri adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan tingkat perputarannya yang sangat tinggi. Dia paling cepat dijadikan uang. Ya, paling cepat dijadikan uang, makanya disebutnya current asset. Apa saja di antaranya current asset jenisnya? Itu ada kas. Ya. Kas itu jelas ya, kas itu kan uang. Jadi mata uang di perusahaan yang Anda pegang, maka posisi current asset, posisi paling atas itu ada kas. Yang paling cepat perputarannya bisa dijadikan uang, ya uang. Gitu. Baik itu dalam mata uang rupiah, dolar, ataupun apa saja tergantung nanti perusahaan Anda berada di negara mana. Lalu ada emas. Ya, emas ini juga tingkat perputaran untuk dijadikan uangnya cepat. Ya, maka orang tua dulu kita sering ya menyebutkan investasinya kalau Anda mau berinvestasi itu investasi di emas. Ya, emas itu cepat. Kalau Anda butuh uang, emas itu bisa cepat dijadikan uang. Ya. Itu dan emas itu harganya relatif naik apa turun? Naik. Sering naik ya, emas itu sering naik harganya. Naik, Pak, naik. Anda beli hari ini harganya 500, besok atau lusa bahkan tahun depan itu bisa lebih dari 500.000. Ya, intinya current aset emas ini bisa cepat dijadikan uang. Ya. Ada obligasi. Obligasi di sini ya, obligasi yang dimaksud di sini adalah obligasi yang kita beli dari perusahaan orang lain, maka disebutkan di aset, ya, dicantumkan di aset. Nanti ada obligasi ataupun saham, ada yang posisinya di modal, ya. Berarti posisinya kalau saham dan obligasi berada di posisi modal itu, dia adalah saham atau obligasi yang kita jual, itu bedanya, ya. Lalu ada saham juga. Saham juga posisinya saham di posisi aset ini adalah saham yang kita punyai dan kita jual, ya, kita jual ke para investor. Ya, salah. Saham yang dimaksud yang ada di aset ini adalah saham yang kita beli, bukan yang kita jual. Kalau yang kita jual itu posisinya sahamnya ada di posisi saham ada di posisi sebelah modal yang kita punyai, yang kita jual. Kalau saham yang di posisi aset ini adalah saham yang kita beli
ya atas investasi dari perusahaan orang lain. Saham dan obligasi ini juga cepat dijadikan uang. Ketika Anda butuh uang, saham ini bisa dijual sewaktu-waktu. Obligasi ini bisa dijual sewaktu-waktu. Nah, berikutnya ada piutang, ya. Piutang di sini berarti adalah pinjaman ataupun penjualan yang diakibatkan oleh adanya transaksi kredit. Ya. Jadi piutang ini Anda mempunyai tagihan dari orang lain, itu namanya piutang. Kalau hutang, Anda mempunyai beban untuk membayarnya. Maka piutang itu masuknya ke dalam aset, hutang itu masuknya ke dalam posisi di kewajiban. Berikutnya ada persediaan, ya. Persediaan di sini adalah stok perusahaan, ya. Stok perusahaan ini masuk ke dalam current asset karena beberapa persediaan itu juga bisa cepat dijual dan cepat dijadikan uang. Begitu kira-kira untuk current asset. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Berikutnya ada non current asset atau biasa kita sebut fixed asset. Ya. Kalau tadi berbicaranya adalah aset kita yang cepat dijadikan uang, kalau ini ada disebutnya dengan aset tetap. Ya. Aset tidak lancar atau current asset. Disebut juga aktiva tetap atau merupakan aktiva perusahaan yang dianggap tidak lancar dan tidak bisa cepat untuk dijadikan uang. Apa saja di antaranya non-current asset atau fixed asset ini? Yang pertama tanah. Ya, tanah ini bagian dari aset tetap kita. Ya. Salah satu aset tetap yang tidak bisa disusutkan yaitu tanah. Ya, karena harga tanah itu memang cenderungnya naik. Sama halnya kayak tadi kita investasi di emas. Ya, saham itu cenderungnya naik. Anda beli tanah hari ini, besok lusa itu bisa berubah harganya. Gitu. Ada lagi gedung. Ya, gedung juga termasuk ke dalam aset tetap. Ya, aset yang Anda miliki ya dan bisa dijadikan uang, tetapi ingat non current asset ini adalah aset ini bisa dijual tapi tidak cepat dijadikan uang gitu. Ya, ada pabrik, ya. Lalu ada rumah, ada kendaraan, ya, ada peralatan, dan ada goodwill. Juga ada macam-macam yang lain fixed asset, ya. Di mana fixed asset ini semuanya ada kalau di dalam akuntansi disebut dengan penyusutan. Ya, kecuali tanah, tadi saya katakan kecuali tanah. Itu. Ya. Nah, untuk menganalisa laporan keuangan di bagian neraca ini, terutama di bagian aset, ya. Ini kita bahas bagian aset dulu ya. Neraca ini kita bahas di bagian aset sebelah kiri. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi kita untuk analisis neraca bagian liability dan shareholder equity atau kewajiban dan modal. Nah, untuk menganalisis neraca ini, kita akan menganalisisnya dengan menggunakan rasio keuangan. Tadi sudah saya katakan, ya. Alatnya adalah menggunakan rasio keuangan. Gitu. Selesai materi kita. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Pak, Ya. mau nanya, Pak. Boleh, silakan Fatma. Mengenai persediaan. Ya. Mengenai persediaan, itu kapan sih Pak persediaan itu harus harus dipesan gitu? Maksudnya si persediaan perusahaan tuh baiknya jangka waktunya itu di restock ulangnya tuh harusnya bagaimana sih Pak yang baiknya gitu? Baik, persediaan ya. Persediaan itu kita mengenal adanya
Metodenya ada FIFO, LIFO, dan average ya. Di pengantar akuntansi dulu pernah kita bahas ya. Nah, cara mengelola persediaan tentunya dengan cara mengecek selalu apakah persediaan itu ada ya di gudang ya. Kalau persediaan sudah menipis berarti harus kita segera isi kembali persediaannya gitu. Ya, jangan sampai persediaan itu kita tidak kita acuhkan, hati-hati. Ya, dengan tidak adanya persediaan, maka perusahaan kita juga nggak tahu tuh nantinya akan seperti apa. Gitu. Jadi persediaan itu harus selalu kita cek dan kita kontrol ya. Dan pengelolaan persediaan sudah pernah kita bahas tentunya. Ya, caranya baik dengan FIFO, LIFO ataupun average. Begitu kira-kira Fatma, pertanyaan yang bagus ya. Yang lain ada kira-kira yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin mengasih penugasan kepada Anda. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Tugasnya adalah Anda bagaimana cara Anda membaca laporan keuangan terutama di neraca. Dari posisi sebelah mana terlebih dahulu Anda baca? Apakah posisi sebelah kiri, aset, ataukah posisi sebelah kanan, itu di modal ataupun kewajiban? Ya, silakan nanti Anda cari referensinya ataupun cari argumentasinya. Nanti pada saat pertemuan yang akan datang, kita akan diskusikan. Jadi bagaimana cara Anda membaca laporan keuangan jenisnya yang neraca, ya. Anda membacanya terlebih dahulu dari mana? Dari sebelah kiri apa dari sebelah kanan? Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Baik. Kalau sudah paham, tugasnya juga sudah saya berikan. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat. Minggu depan kita ketemu lagi, ya. Kita selalu berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan insya Allah panjang umur. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak.